Selamat pagi, Jess. Aku bahas sedikit ya tentang pertanyaan komennya Ibu Aina Kin 898 ini ya. Punya masalah miom besar, tapi tidak mau OP, tapi pengen miomnya hilang, perut kempes. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang seringkali dihadapi oleh wanita ya, Jess. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan eh, hormon, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan cairan di dalam tubuh, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan perkembangan dari sel tubuh karena masalah-masalah yang berhubungan dengan DNA atau sel tubuh. Wanita biasanya, dan ini seringkali terjadi sama wanita, miom. Miom itu adalah penggumpalan atau apa disebutnya ya, daging tumbuh atau apa di dalam rahim, bisa satu, bisa lebih, bisa banyak. Nah, penyebabnya adalah masalah hormon. Bisa membuat dia tidak bisa hamil, bisa juga membuat dia bisa hamil, tetapi bermasalah. Karena yang bermasalah adalah perut bagian bawahnya dia. Nah, kalau disarankan oleh dokter, ya biasanya diangkat, diambil, dipotong ya. Dipotong dan kemudian yang lebih ekstrim, apa itu namanya? Pengangkatan rahim. Rahimnya diangkat. Sehingga dia tidak akan bisa hamil lagi karena rahimnya tidak ada. Kayak begitu. Ya itu biasanya bermasalah dengan hormon yang namanya hormon kewanitaan atau hormon estrogen itu. Nah, terjadi rata-rata di usia 30-50 tahun lebih. Itu wanita itu. Tapi kalau bicara masalah kista, nah kista ini kan cairan, bukan benjolan, bukan daging tumbuh. Dia biasanya cairan. Nah, kista itu rata-rata jinak dia ya. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Itu kalau kista. Apakah bisa seperti lipoma? Saya tidak paham. Ya, kamu harus tanya kepada yang teknis, kepada yang ahli. Nah, pertanyaan ini boleh kamu bawa ke dokter awet muda. Nanti beliau menjelaskan. Nah, kalau kista itu rata-rata nyerinya itu melebihi orang yang kena masalah miom. Karena apa? Karena perutnya bisa terasa kembung, begah, kemudian ada gejala-gejala yang dialami oleh dia. Nah, biasanya kelihatan ketika di USG seperti itu. Nah, beda dengan kanker. Kalau kanker itu adalah kerusakan sel. Kalau kita mau teliti, miom itu hanya terjadi sama wanita. Tapi kista bisa pria dan bisa wanita. Kalau kanker bisa pria dan bisa wanita. Itu kanker. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah-masalah yang harus kita pahami. Karena apa? Karena banyak di luar sana kamu diajari dengan info yang sepotong-sepotong. Info yang tidak lengkap. Sebetulnya kalau kamu mau membuka wawamu, infonya udah banget di alam semesta ini. Ya Mbah Google itu adalah ganyangnya Mbah yang bisa memberitahu kepada kita ketika kita mengalami hal-hal seperti itu. Kanker itu kan permasalahannya dia bisa terjadi kepada laki dan perempuan, bentuknya bisa menjadi kanker payudara, bisa menjadi kanker hati, bisa menjadi kanker serviks itu kalau untuk wanita, tapi kalau pria kan bisa menjadi kanker testis, kanker prostat, kanker paru-paru ini bisa untuk keduanya, kanker hati itu bisa untuk keduanya, biasanya diawali dengan fatty liver atau hepatitis. Terus kemudian kanker usus ini untuk laki dan perempuan, dan kanker darah ini juga untuk laki dan perempuan. Ya, nah, apakah bisa dengan cara memperbaiki pola makan, terus kemudian itu akan hilang sendiri? Walau alam. Karena memang kalau kamu memperbaiki pola makan itu berarti kamu memperbaiki asupan. Nah, asupan yang diperbaiki, maka sel akan memperbaiki dirinya sendiri. Karena semua kalau kamu runut ya, masalah-masalah yang tadi saya sebutkan itu, kalau kamu runut dari A, B, C, D atau ini kan A, B, C, D ya, berarti dari setelah akibat ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z gitu ya. Sekarang dirunutnya berbeda, dirubah. Dirunutnya dari Z, Y, X, V, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, R, N, M, L, K, J, H, G, F, D, C, B, A gitu.
Yang tadi kamu menemukan A sampai Z. Sekarang saya balik dari Z sampai ke A. Nah, kalau kamu mau runut dari Z sampai ke A, maka unsur-unsur yang paling memenuhi syarat untuk menjadikan masalah di dalam tubuhmu, kalau kamu runut dari Z, ya dari Z itu dari awalnya, bukan dari akibatnya. Kalau akibat kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Tapi kalau dari awalnya, di mana kamu dihamilkan oleh orang tuamu, di mana kamu diasupkan oleh ngidam-ngidaman orang tuamu, di mana kamu diasupkan mimik tutu tetek mamakmu, terus kemudian empasi yang ngawur, ya mimik tutu yang tidak ada jamnya, terus kemudian diasupkan empasi yang ngawur, dibesarkan dalam kondisi apa aja boleh, apa aja dikasih, tapi yang protein diabaikan, yang gula dikasih tanpa berhenti. Nah, itu akan membentuk metabolik yang buruk di dalam tubuhmu, sehingga sel-selmu tidak meregenerasi dengan baik. Nah, itu runutannya adalah dari Z, bukan dari A. Nah, kalau kamu runutan dari Z, maka akan ketemu di situ permasalahannya adalah gizi yang buruk, asupan yang buruk, metabolis yang buruk, sehingga membentuk masalah-masalah yang berhubungan dengan hormon, membentuk masalah-masalah yang berhubungan dengan sel, membentuk masalah yang berhubungan dengan metabolik tubuh gitu. Makanya saya tadi bilang dari Z ke A, bukan A ke Z. Kalau dari Z ke A, maka kamu menemukan seperti saya menemukan 8 tahun yang lalu ketika saya runut dari Z ke A. Makanya saya memutuskan tidak makan 18 jam untuk sel saya memperbaiki diri dan menjadi sehat. Lalu saya hanya makan di jendela jam 1 sampai jam 6 sore. Dan hasilnya seperti ini. 8 tahun saya sudah menjalaninya, 18 jam tidak makan setiap hari. Dan lebih sehat daripada dulu saya setiap hari makan 3 kali sehari. Kenapa ya? Karena makan 3 kali sehari membuat lambungmu tidak pernah istirahat. Kalau lambungmu tidak pernah istirahat, bagaimana dengan pankreasmu untuk memproduksi insulin? Kelelahan dan terjadi resistensi. Kalau lambungmu tidak pernah istirahat, maka selmu tidak pernah makan makanan yang sehat. Sehingga terjadilah metabolik dan kerusakan-kerusakan sel dan permasalahan hormon yang ada di dalam tubuh. Itu kalau kamu mau runut dari Z menuju ke A. Jadi Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, A, sampai ke A itu, kamu runutin itu baru kamu akan tahu. Gitu. Bisa nggak kempes sendiri, Mio? Sebetulnya kalau kamu mau melihat keajaibannya, bisa. Karena apa? Di dalam tubuhmu ada yang namanya salutogenesis, di mana tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Ya asupkan nutrisi yang dibutuhkan sama tubuh. Telur, ikan, daging, seafood. Telur, ikan, daging, seafood tidak perlu dimakan pakai nasi. Tidak perlu dimakan tambahan topping. Tidak perlu dimakan pakai gorengan. Tidak perlu dimakan tambahan kue, cemilan, cepulu, cebelas. Tidak perlu ditambahin itu. Telur, ikan, daging, dan seafood dimasak, maka dia sudah ada. Kalau masuk ke dalam tubuh, dipecah, dicerna, diserap sama tubuh, maka tubuh bisa memecahnya menjadi gula. Sehingga kamu tidak perlu menambahkan itu lagi. Itu nomor 1. Nomor 2, kalau kamu mau lebih sehat lagi, ya mau tidak mau kamu menambahkan suplemen. Suplemen itu kan makanan, bukan pengganti makanan ya, dia adalah makanan tambahan yang harus kamu prepare untuk dirimu sendiri. Contoh seperti yang saya sampaikan itu ada 6 suplemen inti yang harus kamu lakukan. Liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, royal jelly, propolis. Kalau mau tambahan lagi zinc, magnesium. Zinc, magnesium membantu hormon. Gitu. Nah, itu kalau kamu mau. Gitu. Sehingga kamu dari luar mengasupkan itu, ditambah lagi ini yang paling penting. Apa itu? Latihan beban. Kenapa latihan beban? Kenapa enggak jalan kaki? Kenapa enggak lari? Kenapa enggak treadmill? Karena treadmill, lari, jalan kaki itu untuk kardio. Tapi kalau kamu latihan beban, kamu memecahkan ototmu. Sehingga ototmu menghabiskan energi, sisa energi di dalam tubuhmu. Gitu. Karena apa? Karena dengan kamu latihan beban, ototmu pecah, otot makan ini cadangan energi dalam tubuh yang disebut lemak. Ini kan lemak di dalam tubuhmu itu kan gula yang tidak punya gudang. Dihabiskan sama tubuhmu. Gitu. Dan telur, ikan, daging, seafood membutuhkan kalori lebih banyak daripada kamu makan kalori. Karena kalori numpuk masalah, telur, ikan, daging, seafood menghabiskan kalori itu. Sehingga kamu bisa melihat 2-3